Tapi yang jelas untuk posisi lu Nil, kayak Ya. gini, orang yang awalnya nggak ngerti bola, ketika ada kejadian Coach Sintayong ini dipecat, semua tiba-tiba mendadak semua ke bola. Ada apa nih? Betul. Tim kita padahal kemarin enak-enak aja, fine-fine aja, Ya. all good. Oke, sahabat-sahabat Garuda, dalam suatu permasalahan di timnas Indonesia, khususnya permasalahan adalah pada lebih identik kepada supporter, lebih identik kepada pandit, lebih identik kepada pengamat yang katanya adalah paling ngerti, paling tahu locker room atau paling ngerti soal permasalahan dari ruang ganti. Coba mari kita mari kita berpikir sejenak, mari kita tenangkan pikiran kita, jangan sampai mengambil mentah-mentah atau menelan mentah-mentah komentar-komentar dari beberapa pandit ya. Pandit yang suka memberikan narasinya panas, pandit yang suka memberikan narasinya tidak sesuai dengan data. Karena seperti yang dikatakan oleh Bung Jebret, selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Bung Valen mengatakan bahwa kalau seorang pandit mengatakan ini dan itunya bla bla belanya soal kejadian dari ruang ganti timnas Indonesia, kalau tidak sesuai dengan data, kalau datanya tidak disebutkan, berarti itu hanya asumsi belaka. Jadi data, asumsi, konspirasi ini benar-benar masih belum sesuai dengan kenyataan. Sekali lagi itu bahan. Coba kalian pikirkan masuk akal apa enggak yang gue bilang tadi. Karena kalau enggak, kalian akan menjadi pengamat-pengamat yang teori aja. Jadi yang berseliweran di media sosial ini hanyalah sebuah asumsi yang sangat mengambang. Sahabat-sahabat Garuda, kalau kita melihatlah flashback kepada bagaimana kejadian-kejadian kemarin, kita melihat kepada komentar ini. Diakui Sintayong itu begitu dicintai dengan semua prestasinya, dengan semua reputasinya. Jadi ketika dia dipecat memang membuat kegaduhan. Di sangat level, gaduh. Di level semua level masih masyarakat gaduh sampai hari ini. Sampai hari ini masih gaduh. Dan respons dari PSSI menurut saya nggak bijak. Nggak bijaknya ini terlalu menyudutkan Sintayong. Menurut saya strategi PR-nya PSSI harus lebih smart. Ya, bikinlah statement-statement yang tidak menyudutkan siapapun. Yang adem ya? Yang adem. Yang membangun optimisme, yang membangun sebuah kebersamaan. Jangan lagi udah nggak usah ngomongin Sintayong, bilang terima kasih aja. Kalau bisa, kalau memang mereka punya buzzer-buzzer itu udah diem dulu lah. Jangan lagi humas yang dengan mohon maaf seperti Arya Sinulinga itu tidak membuat suasana menjadi lebih baik. Ya kan, ini yang buat saya, aduh kenapa sih harus keluar statement-statement jangan kayak lagi-lagi gitu. Masalah komunikasi menjadi kendala. Masalah komunikasi. Kan katanya Sintayong dipecat masalah komunikasi. Ini Salah komunikasi satunya. kepada publik aja nggak smart. Oke, kalau dikatakan oleh Bung siapa ini, Anton Sanjoyo kalau nggak salah namanya ya, dulu-dulunya orang ini mengkritisi bagaimana kepemimpinan Coach Sintayong, sehingga Coach Sintayong banyaklah yang mengkritik habis-habisan, diserang habis-habisan, kalah menang tetap kesalahan dari Sintayong. Ini kita tetap respect ya. Kalau memang Coach Sintayong sedang blunder, mari kita berikan kritikan, dan kita terbukti memberikan kritikannya ketika timnas Indonesia itu kalah dari timnas Cina dan juga di Bahrain juga ya. Kemudian seolah-olah sekarang yang terjadi adalah Bapak Erick Thohir sedang memberikan sebuah keputusan yang sangat amat blunder, kata Bung barusan ya. Tetapi sahabat-sahabat Garuda, oke lah, kita terima keputusan ini PSSI. Mari kita satu komando, satu barisan, jangan sampai terkecoh atau mereka pemecatan dari Coach Sintayong di tengah pertandingan country kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sudah menyisakan 4 pertandingan laga krusial ini, atau ada sebuah konspirasi yang dikatakan seperti yang disuarakan oleh Bapak
Arya Sinulinga ya. Dalam apa ya? Dalam sembilan nama yang dikatakan oleh Bung Anton Sanjoyo, Bapak Arya Sinulinga, oke. Bapak Arya Sinulinga memang sangat emosional, tetapi mari kita berikan dukungan sepenuhnya kepada Timnas Indonesia. Jangan sampai terpecah belah, memberikan dukungan yang 110% hingga pertandingan-pertandingan itu membuatkan sejarah baru hingga Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Kondisinya ya memang cukup panas nih kualifikasi Piala Dunia ini nih. Karena Indonesia suka nggak suka sekarang jadi kekuatan baru di sepak bola Asia nih. Dengan segala macam amunisi yang datang ya. Nah ini kan sekarang jadi perhitungan juga. Sekelas Mancini aja dipecat. Roberto Mancini, pelatih kelas dunia. Itu yang Saudi Arabia nih ya? Saudi Arabia. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gue udah dengar beberapa rumor-rumor di luar sana gitu ya. Tapi menurut lu sendiri, kenapa Coach Sintayong dipecat? Menurut lu pribadi? Pribadi? Ya. Atau mungkin lu bisa ngomongin juga rumor-rumor yang sekarang ini terjadi itu apa aja, dan menurut lu yang mana? Awalnya gue gue akan selalu memposisikan gue sebagai pencinta sepak bola atau fans sepak bola Indonesia, terutama timnas. Jujur gue pertama kaget dengar berita itu. Pertama memang udah ada gosip sebelum keputusan itu dikeluarkan oleh PSSI. Udah ada nih rumor-rumor bakal dipecat. Tapi gue masih belum yakin karena semuanya gue harus nunggu officially-nya seperti apa. Pak Erick Thohir kalau udah ngomong baru gue percaya. Terus kaget karena menurut gue Coach Sintayong ini masih on track. Di kualifikasi ya. Ini kita ngomongin kualifikasi, nggak usah ngomongin yang lain. Dan juga dari perubahan sepak bola Indonesia lainnya, Coach Sintayong ini jasanya besar juga. Naikin peringkat kita di FIFA. Terus baik di Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia, sekarang kita ini ada di peringkat yang bisa dibilang harapan untuk masuk ke Piala Dunia tuh semakin besar. Meskipun memang nggak jaminan juga ketika Coach Sintayong ini tetap ada dan bakalan lolos. Nggak ada jaminan, nggak ada. Cuma untuk menuju ke sana tuh ada. Tiba-tiba dipecat. Kaget dong. Nah, nunggu preskon dari Pak Erick Thohir dan juga PSSI yang menyatakan bahwa alasannya itu kalau nggak salah masalah komunikasi, masalah penerapan strategi antara pemain dengan pelatih ini nggak ketemu. Akhirnya diputuskanlah pemecatan itu. Selain itu juga ada penampilan katanya kemarin evaluasi dari penampilan di AFF. Tapi pribadi menurut gue AFF nggak masuk hitungan. Karena gue merasa nih, ini gue merasa mewakili mungkin sebagian kecil dari masyarakat sepak bola Indonesia. AFF itu adalah politisasi untuk mencari alasan memecat Coach Sintayong. Itu menurut gue pribadi. Tapi setelah itu gue lihat ternyata alasannya bukan itu, Nil. Ada lagi rumor-rumor yang beredar, ada masalah locker room. Karena memang locker room ini adalah permasalahan yang nggak cuma tim Indonesia hadapi. Bahkan sekelas Manchester United aja itu punya masalah itu. Apa itu artinya? Kalau locker room itu, problem locker room itu nggak kelar, itu akan terimplementasi di lapangan. Bentar, ini artinya, untuk gue yang benar-benar buta locker room ya. Masalah locker room kenapa? Lockernya itu kuncinya nggak gerak. Masalah apa di locker room sehingga sampai coach yang dipecat? Kalau setiap tim itu kan pasti ada briefing sebelum pertandingan. Nah, briefing itu adanya di mana? Di locker room. Mereka untuk menjelaskan si pelatih keinginannya bermainnya seperti apa, pola apa, strategi apa. Kayak di film-film lah. Dan habis itu ada speech-nya juga. Kalau ada nonton, ada speech, kita menang. Memberikan suntikan motivasi. Itu semua di locker room gitu loh. Supaya pemain-pemain itu ngerti visi permainan pelatih itu maunya seperti apa. Nah, tapi kalau di situ nggak kelar, itu akan kebawa ke lapangan. Pasti gitu loh. Kelihatan pasti mainnya berantakan, pasti salah passing atau apa segala macam. Terus pelatihnya juga pasti kayak ngerasa aduh nggak jalan nih pola gue nih. Dan potensi untuk kehilangan atau kekalahan itu lebih besar. Nah, maka dari itu problem locker room ini harus segera dipecahkan. Nah, kalau saya posisinya adalah Erick Thohir, saya akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Ini suka nggak suka, ini di luar dari para pencinta Coach Sintayong. Gue akan melihat perahu yang lebih besar yang harus diselamatkan ketimbang perahu skoci atau kecil. Nah, kita lihat permasalahannya. Siapa yang lebih besar di sini? Kalau menurut gue pemain. Pemain bukan berarti jasanya ya. Coach Sintayong jasanya di luar dari itu gue respect. Gue hormat banget dengan prestasi yang sudah ditorehkan. Tapi kalau bagian menyelamatkan Coach Sintayong tapi tidak menyelamatkan pemain, ketika memang itu ada problem antara pemain dengan pelatih,
lebih berat nih perjuangan kita untuk masuk Piala Dunia. Berarti, masalah locker room ini artinya Ada masalah antara pemain dengan pelatih. Oh, oke. Yang tidak ketemu. Masalahnya itu apa? Ya gue jujur nggak tahu. Karena yang tahu itu udah pasti cuma Pak Erick Thohir. Yang tahu permasalahan itu persisnya seperti apa. Yang lain itu cuma menduga-duga, cuma cocokologi, kayak gitu. Berarti sepertinya yang lu ngomongin ya, mungkin ada miskomunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi dengan pelatih di locker room. Betul. Oke. Betul. Itu tahu dari mana? Gosip sekarang beredar rumor seperti itu. Oh, itu rumornya seperti rumor seperti itu. Tapi sangat dipahami kalau gua melihat ketika itu kejadian gitu loh dengan Indonesia. Karena kan ada perbedaan kebudayaan, perbedaan bahasa. Coach Sintayong katanya tidak bisa. Tapi emang iya sih, nggak bisa bahasa Inggris dan nggak tidak bisa bahasa Indonesia. Dan dia butuh translator. Ya. Jadi kan kayak ada gap untuk setiap penjelasan atau mungkin sesi latihan, sesi mungkin kayak menjelaskan strategi apa segala macam, mau ngomong misalnya, lu mainnya jangan di situ dong, lu masuk ke sini. Agak sulit gitu loh. Nah, mungkin dari situ ada sesuatu yang ngeganjel, akhirnya jadi permasalahan. Okay. Nah, dengan yang tadi gue bilang, jika itu ada permasalahan seperti itu antara pemain dengan pelatih, ya normal dan realistis sekali apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Nggak, tapi kan udah ada translatornya, bro. Itu dia. Itu kan bisa jadi balik lagi nih alasan atau mungkin sebenarnya permasalahannya bisa jauh lebih berat. Kita nggak tahu. Maksud gue gini, nggak ada, dengan komunikasi yang minim aja, Indonesia menang lawan Korea Selatan, Indonesia menang lawan Saudi Arabia. Betul. Jadi maksud gue kayak pasti kan ada kayaknya masalah lebih besar dari itu. Iya, kok masa cuma gara-gara itu sih? Bisa. Makanya tadi gue bilang, yang tahu persis permasalahan itu Pak Erick Thohir. Dan gue yakin, karena sejauh ini gini ya, Pak Erick Thohir adalah orang terdepannya dari sepak bola Indonesia saat ini. Oke. Ya, yang tahu betul permasalahan itu cuma dia. Dan kita tahu dengan segala macam pengalaman, CV-nya beliau, track record-nya beliau, gue yakin lah, dan kita harus percaya juga memberikan kesempatan itu sebesar-besarnya apa yang dilakukan sama Erick Thohir. Awalnya kita pasti tahu, kesel gitu loh, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita suka tiba-tiba dipecat. Dan itu sangat normal respon masyarakat sepak bola waktu itu pas begitu Coach Sintayong dipecat gitu. Tapi pas begitu kita ngelihat lagi nih permasalahannya, oh seperti ini, gue udah mulai tuh mapping yang mana respon yang kemarin dibutakan oleh fanatisme. Terus gue lihat lagi ternyata memang kita nggak boleh suka dengan orang kalau di dalam sepak bola. Lebih baik kita sukanya dengan sepak bolanya aja. Karena orang itu bisa berganti, orang itu bisa berubah. Iya kan? Terbukti sekarang Coach Sintayong udah nggak ada, masa iya kita nggak suka bola, terus kita nggak nonton timnas? Kan nggak mungkin, menurut gue ya. Karena suka nggak suka pasti Erick Thohir itu akan selalu melakukan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia sejauh ini, gitu. Dan gue masih percaya selagi tidak ada pihak-pihak yang gangguin Pak Erick Thohir nih. Gitu. Itu juga rumornya. Betul. Di mana itu? Salah satu rumornya juga. Enggak, tapi yang lebih bikin gue penasaran lagi ya. Ini kalau misalnya kita tarik mundur, ketika lu tadi barusan bilang gitu, gue sebenarnya udah mendengar ada rumor bahwa Coach Sintayong tuh bakal dipecat. Iya. Tapi sampai Pak Erick Thohir yang memberikan official statement, baru gue percaya. Ya, kebetulan gini nih. Enggak, gue pengen tahu. Kayak langsung kayak, gak usah kau diputar-putar. Gue pengen tahu kayak misalnya, gue denger nih, Coach Sintayong bakal dipecat bro. Iya. Itu kejadian seperti apa tuh? Kayak gitu sebenarnya. Pas begitu berita itu nyampe ke kuping gue, nggak mungkin lah. Iya. Baik-baik aja gitu loh. Itu kapan? Setelah lawan Saudi Arabia? Sebelum AFF sebenarnya. Sebelum AFF? Udah ada rumor itu. Tapi bahkan ada beberapa pengamat, teman-teman gue kan circle-nya nih pengamat nih. Gue juga punya grup yang memang isinya pengamat dan wartawan senior kayak gitu. Mereka udah bilang itu rumor-rumor seperti itu. Tapi yang bahkan jauh dari sebelumnya AFF udah ada. Karena setelah kejadian Indonesia lawan China, nah disitulah titiknya. Udah mulai agak berita-berita miring tuh udah ada. Gitu loh. Karena terbukti banget line up itu aneh Nil. Indonesia lawan China? Lawan China. Kenapa? Nah, gue kan gini, keputusan pelatih itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diintervensi dengan siapapun, baik itu pemain, ya bahkan ketua federasi juga kayaknya memang nggak bisa, karena yang tahu keinginan dan juga senjata yang akan digunakan itu ya pelatih gitu loh. Nah, tiba-tiba ini di luar dari kebiasaan.
banyak pemain yang tidak yang seharusnya dijadikan starting line up ini enggak. Terus yang biasanya cadangan tiba-tiba jadi pemain inti. Tapi yang lebih ininya lagi adalah ban kapten tidak ada pada seorang Jay Itzes. Biasanya kapten timnas itu kalau untuk pertandingan selalu ada di Jay Itzes gitu loh. Gue tidak menuduh ini masalahnya antara Coach Sintayong dengan Jay Itzes atau dengan pemain lain, tidak. Tapi kan ada keanehan gitu loh. Kaptennya siapa saat itu? Saat itu kalau nggak salah Asnawi ya. Oke. Kalau nggak salah Asnawi. Oke. Gitu. Memang Asnawi sebelum ada Jay Itzes, Asnawi juga leader. Gitu. Tapi itu aneh. Dari kan keanehan itu kan kita bisa lihat dan ternyata kita tarik lagi, oh mungkin bisa jadi kejadian itu bermula di situ, di match itu. Oke, sahabat-sahabat Garuda, kalau kita ketahui lah dari persoalan-persoalan dan juga bagaimana persepak bolaan Asia, Indonesia muncul dengan negara yang menjadi kekuatan baru, sehingga mungkin mereka yang merasa tersaingi membuat sebuah kekisruhan yang terjadi. Anda orang Indonesia, bukan ante-ante asing. Ya, tolong jangan lagi coba-cobalah. Ini bangsa kita merah putih. Apa Anda bangsa lain? Tolong hentikan usaha Anda menghancurkan merah putih. Jadi, kalian setuju atau tidak dengan pendapat dari Bung Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa jangan kalian menjadi antek-antek asing? Karena kalau kita melihat ya, konspirasi dalam persepak bolaan itu benar-benar ada nyatanya. Perpolitikan, politisasi kepada sepak bola yang dipolitisasi oleh beberapa oposisi itu sangat nyata. Lebih tepatnya dalam persepak bolaan Indonesia adalah sepak bola PSSI. Jadi sahabat-sahabat Garuda, silakan kalian dicerna baik-baik, jangan ditelan mentah-mentah, tetapi dicerna, dikunyah sampai halus. Kalau sudah mantap kunyahannya baru ditelan. Sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Iqbal dari Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.